Halo, rekan-rekan semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan tema Smart KKN Kampung Pandura. Diskusi ini sengaja saya tampilkan dalam rangka memberi pembekalan kepada rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Brawijaya yang sedang melakukan KKN di KKN tematik di Kampung Pendura. Kampung Pendura itu adanya di Kelurahan Karanganyar, kemudian di RW Kampung Pendura. Pendura itu singkatan dari pendidikan dan olahraga. Baik, rekan-rekan semua, kita lanjutkan. Bahwa malam ini adik-adik akan sedikit pembekalan tentang konsep blueprint atau. Jadi sebelum kita melakukan satu peningkatan yang lebih dalam lagi, saya akan mencoba mendalami pengetahuan dari rekan-rekan mahasiswa tentang Smart KKN Kampung Pendura. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh rekan-rekan mahasiswa. Pertanyaan pertama yaitu, apakah Anda tahu kemana arah KKN ini? Jadi kalau kita lihat hasil diskusi bareng dengan para mahasiswa yang sedang KKN, pada intinya mereka telah mengetahui secara garis besar ke arah mana KKN yang mereka jalani ini. Karena mahasiswa ini semua adalah dari Universitas Brawijaya pada semester 4 mau menuju ke semester 5. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana aturan yang disepakati untuk dilakukan pada KKN yang sedang dijalani? Jadi pada intinya mereka mengikuti satu aturan yang telah mereka sepakati antara pembina mereka yang ada di Kampung Pendura ini dengan aturan-aturan yang telah mereka sepakati bersama. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, apakah dalam keberhasilan KKN ini dapat diukur? Pada intinya semua kinerja itu dapat dilakukan pengukuran, baik pengukuran dari sisi kualitatif maupun kuantitatif, ya. Jadi karena ini kerja-kerja kualitatif atau kerja kuantitatif itu gabung menjadi satu, maka tentunya akan mereka dapat mengukur. Secara kuantitatif paling terlihat adalah hasil kerjanya, ya, hasil kerjanya. Jadi apa target daripada KKN nantinya itu akan menjadi satu ukuran bagi keberhasilan dari rekan-rekan mahasiswa ini. Kemudian yang keempat atau pertanyaan yang terakhir, pada intinya siapa yang bertanggung jawab? Karena KKN ini dilakukan oleh institusi kampus, maka tentunya yang bertanggung jawab adalah, bertanggung jawab pertama yang di lapangan adalah pengawas yang ada di lapangan, ya.
yang dikirim dari kampus ke lokasi KKN ini ya. Kemudian meningkat ya, mulai dari ini ya prodinya atau dekannya sampai ke wareknya, ke rektornya. Jadi ini akan mempunyai dampak berantai. Jadi gambaran dari yang saya peroleh dari rekan-rekan mahasiswa dalam diskusi atau kuliah umum dengan mahasiswa KKN ini, pada intinya secara garis besar mereka sudah paham apa yang harus dicapai dan apa yang harus dikerjakan di dalam KKN ini. Kemudian rekan-rekan mahasiswa, bahwa di dalam satu tampilan satu kerja itu kalau akan lebih mudah kalau kita membuat satu model. Saya di sini memberikan satu gambaran model Smart KKN Kampung Pandura ya. Jadi di sini saya menggambarkan adanya unsur eksternal, kemudian unsur internal. Saya akan mencoba diskusi dengan rekan-rekan mahasiswa dan mereka sudah paham apa yang dimaksud dengan lingkungan eksternal. Jadi lingkungan eksternal di dalam KKN ini adalah kampung Pandura ini sebagai lingkungan eksternal. Kemudian kita lanjutkan dengan lingkungan internal. Lingkungan internal di dalam diskusi ini yaitu para mahasiswa sendiri. Para mahasiswa, kemudian mereka melakukan adaptasi di dalam KKN ini untuk melakukan satu proses yang membutuhkan bantuan dari SDM yang mengetahui di lokasi, yaitu para pembimbing yang ada di Kampung Pandura ini, yang sebagai pembinanya adalah Pak Lurah Karanganyar, kemudian sebagai ketua timnya adalah Pak RW 07 dengan perangkatnya. Kemudian adanya di dalam satu proses ini tidak akan bisa bekerja sendiri para petugas ini, maka perlu disiapkan fasilitas. Fasilitas yang ada itu adalah Kampung Pandura. Dia sudah menyiapkan lokasi untuk para mahasiswa ini bekerja. Kemudian juga akan melakukan satu tujuan target, yaitu membuat blueprint kampung wisata. Jadi di dalam proses ini ada 8 kelompok ya, ada 8 kelompok mahasiswa yang mereka masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Jadi pada intinya tugas mereka itu adalah membuat satu blueprint apa-apa yang mereka akan tampilkan di dalam hasilnya dari hasil KKN ini. Kemudian saya mencoba memberikan satu pengertian tentang bisnis blueprint. Jadi pada intinya satu bisnis blueprint itu pertama kali adanya visi atau vision atau cita-cita. Kemudian adanya misi. Kalau cita-cita tanpa ada misi, maka
cita-cita itu tinggal adalah impian karena tidak bisa mewujudkan. Nah, sekarang bagaimana para mahasiswa ini menimbulkan atau merealisasikan satu cita-cita. Cita-cita tentunya cita-cita kampus ya, yang diwujudkan di dalam bentuk KKN para mahasiswa. Yang pertama adalah action plan. Ya, jadi merupakan goal sama action plan itu menjadi salah satu menjadi dua kegiatan yang saling berkombinasi, yaitu untuk mewujudkan cita-cita tadi, yaitu target atau goal tadi dilakukan dengan action plan. Action plan tadi juga tentunya harus mengikuti aturan-aturan main dan proses yang perlu dilaksanakan. Kemudian apa yang dihadapi oleh para mahasiswa? Yaitu adalah perilaku. Kemudian kita lihat siapa yang bertanggung jawab pada setiap poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi. Contohnya untuk visi, siapa yang bertanggung jawab? Jadi kalau kita melihat ini adalah proyeknya satu kampus, tentunya visi ini yang bertanggung jawab adalah rektor, ya kan? Ini jadi kita tahu bahwa visi ini tanggung jawabnya rektor dan wakil rektor. Ya. Kemudian siapa yang bertanggung jawab terhadap misi? Misi ini dibebankan kepada masing-masing dekan, ya kan? Masing-masing dekan kemudian akan lebih turun lagi, goalnya apa? Goal ini yang menentukan adalah prodi masing-masing. Kebetulan di sini adalah prodi ekonomi dan bisnis, maka tentunya prodi yang terkait ya, yang terkait. Sementara untuk pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh para mahasiswa, ya kan? Sekarang apa yang perlu dilakukan oleh para mahasiswa di lapangan? Yaitu mereka harus membangun attitude atau perilaku dari masyarakat di Kampung Pendura, ya. Dari Kampung Pendura ini mereka para mahasiswa ini harus mampu memberikan satu perubahan perilaku yang dilakukan dengan cara membangun satu pengetahuan atau knowledge ya. Kemudian yang kedua, dia menciptakan satu passion. Passion itu semangat ya. Semangat atau keinginan ya, semangat. Jadi pokoknya dia itu harus berminat. Kemudian yang ketiga adalah adanya intention. Intention itu jadi satu kekuatan ya, satu semangat. Intention itu satu semangat. Jadi dari bisnis blueprint ini kita membuat suatu gambaran yang tadinya kita terbayang-bayang, sekarang kita sudah mulai ada satu konsep ya, ada satu konsep. Konsep ini bisa menjadi satu pegangan bagi rekan-rekan mahasiswa yang sedang melakukan KKN,
sehingga KKN ini nantinya akan selesai dengan hasil yang memuaskan. Mari kita lihat saya memberikan satu gambaran. Ini adalah gambaran dari 2 orang sukses yang ada di Indonesia. Di sini saya mencantumkan gambarnya B.J. Habibie dan gambarnya Inul Daratista. Masing-masing sukses di bidangnya. Habibie, dia secara akademis dia sudah mentok ya ilmunya. Dia seorang profesor, doktor yang menghasilkan teori crack ya, teori crack. Jadi keretakan di pesawat terbang. Dan itu diakui oleh dunia. Kemudian Inul itu adalah seorang penyanyi ya atau artis. Penyanyi yang kita tahu dari sektor pendidikan, dia tidak nyampe pendidikan yang tidak perlu untuk belajar tinggi-tinggi. Dengan menggunakan otak kanannya, dia membuat satu terobosan tersendiri di dalam dunia musik, sehingga sampai saat ini dia tetap eksis di dunia permusikan dangdut di Indonesia. Jadi salah satu orang yang sukses di bidangnya. Kemudian kalau Habibie ini dia memanfaatkan otak kiri ya. Otak kiri itu karena otak itu terdiri dari 2, otak kiri dan otak kanan. Nah, itu jadi untuk sukses itu tidak harus dari pendidikan. Ini adalah satu contoh nyata. Kemudian kita lihat, kalau rekan-rekan semua mengenal otak, saya akan coba menjelaskan tentang otak secara umum ya. Jadi otak manusia itu ada 2, yang besar ada 2 ya. Otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu mempunyai tugas untuk menjalankan perintah-perintah logika. Kemudian perintah-perintah yang sifatnya analis, kemudian perintah-perintah yang sifatnya hitungan. Jadi yang dilakukan oleh Pak Habibie ini, dia menggunakan otak kirinya. Kemudian otak kanan itu sifatnya konseptual. Jadi konsep aja. Jadi fisiknya tidak ada. Tapi dia bisa membayangkan, imajinasi. Dia bisa menggambarkan, ya kan, bisa menggambarkan. Jadi seorang Inul Daratista ini dia lebih banyak menggunakan otak kanan. Jadi alangkah akan hebatnya seseorang itu bila bisa menggunakan otak kiri dan otak kanan yang dilakukan secara bersamaan, ya, secara bersamaan. Jadi kalau kita bicara tentang penemu masa lalu, seperti Leonardo da Vinci, itu termasuk orang-orang yang menggunakan otak kiri dan otak kanannya. Sementara saat ini
orang sudah dibatasi atau membatasi diri itu di dalam satu bagian otak ya, satu bagian otak. Ada fakultas teknik, ada fakultas sosial. Nah, kalau fasilitas sosial ini ya di otak kanannya yang harus bekerja, sementara yang bagian teknik itu otak kirinya yang bekerja. Baik, sementara kalau kita di tempat bekerja, otak kiri dan otak kanan itu gabung jadi satu. Jadi harus bekerja menggunakan otak kiri dan otak kanan. Jadi rata-rata justru orang yang gagal di pendidikan itu akan sukses di tempat lain karena dia menggunakan otak kanannya. Baik, rekan-rekan mahasiswa, saya akan coba lanjutkan lagi. Jadi di sini saya akan berbicara tentang kekuatan otak. Kekuatan otak manusia itu mempunyai kapasitas yang dipakai baru 1-10%. Paling tinggi 20%, ya. Kemudian berat otak manusia itu hanya tidak lebih dari 1,5 kilogram. Sementara nutrisi yang dibutuhkan oleh otak itu membutuhkan 20% daripada seluruh kebutuhan nutrisi manusia. Jadi porsi nutrisi otak itu ternyata besar sekali. Kalau otak itu nutrisinya kurang, maka keseluruhan manusia itu, organ-organ manusia itu akan terganggu. Kemudian memori otak. Memori otak melalui satu penelitian disebutkan kapasitas memori itu sebesar 1 petabyte. 1 petabyte itu sama dengan 10 juta gigabyte. Itu sama dengan kapasitas internet yang ada di dunia saat ini. Jadi begitu hebatnya kapasitas memori yang ada pada otak manusia. Jadi tergantung bagaimana manusia itu memanfaatkan otaknya. Baik, kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat. Terima kasih. Semoga sukses.